Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asri, di sini saya sebagai TGP Angkatan 11 Kota Palembang akan mewawancarai kepala sekolah mengenai kasus dilema etika. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan dari guru penggerak akan mewawancarai Bu Asri. Ya. Baik, di sini pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara mengidentifikasinya. Ya, bahasan yang cukup menarik ya, Bu Dwi ya, dilema etika dan bujukan moral. Sejauh ini sepanjang sudah menjadi kepala sekolah, itu cara yang tepat yang biasanya dilakukan untuk bisa mengidentifikasi mana kasus yang dilema etika dan bujukan moral itu dari identifikasinya, maksudnya dari pengertiannya sendiri ya. Kalau dilema etika itu kan terkait masalah yang mencakup benar dan benar. Jadi sama-sama keduanya itu masalah itu kita rasa nih semuanya benar kayak gitu. Tinggal bagaimana urgentnya mana yang menjadi prioritas. Nah, tapi kalau yang bujukan moral itu jelas ya, perbedaan dengan dilema etika mengidentifikasinya lewat apakah masalah tersebut memang ada unsur benar dan dikaitkan dengan masalah yang benar dan salah ya. Jadi nampak dari pengertiannya pun itu yang bisa jadi identifikasinya gitu. Berarti sudah nampak sekali dari identifikasi ya. Baik Bu, pertanyaan yang kedua di sini, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di sini yang intinya kasus dilema etika. Nah, bagaimana Ibu cara mengambil keputusannya? Ya, kalau yang terkait pengambilan keputusan kasus tentang dilema etika, di mana ada dua kepentingan hal yang dinyatakan sama-sama benar, itu lebih kepada peruntukan membangun dulu empati ya. Jadi kan dua kasus itu sama-sama benar. Misalnya nih, saya beri contoh misalnya kasus yang sama-sama benar. Misal ada guru yang nggak masuk kayak gitu, ada guru yang nggak masuk. Guru yang tidak masuk itu dengan alasan misalnya kecelakaan kayak gitu kan, dia benar tidak masuk kelas kayak itu dengan alasan kayak gitu, dengan alasan terjadi misalnya eksiden atau kecelakaan musibah segala macam kayak gitu. Nah, tapi anak murid juga benar kalau menuntut tetap harus dapat pembelajaran dari gurunya. Nah, hal yang seperti itu yang pertama untuk menyelesaikannya, pengambilan keputusannya itu yang pertama itu memang harus dibangun dulu jiwa empati gitu. Empatinya kita yang misal nih yang guru dikasih dispensasi untuk take care, maksudnya tuh urusi dulu yang seputar dirinya tadi kecelakaan, urusan kelas nanti bisa dihandle sama kepala sekolah atau dihandle sama rekan guru yang kosong. Nah, jadi yang gurunya tetap terpelihara perasaannya kayak gitu, nggak merasa bersalah kayak gitu. Namun yang murid juga tetap dapat pembelajaran kayak itu dengan misalnya ada guru tiket yang menggantikan kayak gitu, atau misalnya kepala sekolah yang masuk ke kelas kalau memang memungkinkan waktunya. Nah, itu sih kalau dikaitkan sama contoh ya. Jadi semuanya itu benar kalau sama-sama menuntut, tapi untuk pengambilan keputusannya langkah selanjutnya itu ya lagi-lagi harus dipikirkan, semuanya harus sama-sama dalam keadaan yang sama-sama mendapatkan manfaat gitu. Jadi intinya tuh begini Bu ya, berarti setiap kali ada mau mengambil keputusan, berarti Ibu di sini mengutamakan tentang kebutuhan murid maksudnya kan, bagaimana yang tadi murid tadi harus belajar karena dia ini harus mendapatkan haknya. Kemudian juga di sini
kita juga berkolaborasi seperti yang Ibu katakan tadi. Jadi kita harus berkolaborasi dan berpihak pada murid seperti itu ya. Iya. Baik, pertanyaan saya yang ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, dalam suatu pengambilan keputusan yang pastinya kunci pertamanya itu tidak terburu-buru. Gitu. Dalam pengambilan keputusan kita nggak boleh terburu-buru, harus memang berdasarkan pemikiran yang matang, pemikiran dalam kondisi tenang sehingga bisa keputusan yang diambil itu tidak membenarkan salah satu pihak gitu. Yang kedua itu butuh kolaborasi semua pihak karena Bu Dwi, namanya sekolah ini bukan punyanya kepala sekolah, bukan juga punyanya murid, bukan juga punyanya guru kayak gitu. Tapi kolaborasi semua pihak di mana setiap apa-apa yang diambil itu butuh pelibatan semuanya. Kayak misalnya kepala sekolah butuh juga mendengar aspirasi kayak itu. Kalau ada masalah biasanya wakil kepala sekolah seperti itu yang terlibat, jadi kolaborasinya jalan kayak gitu. Jadi lalu yang diperhatikan juga karena ini bentuknya kolaborasi, jadi tidak semua dibebankan sama kepala sekolah kayak gitu. Jadi ada peran bagi guru-guru untuk bisa sumbangsi dalam mengontrol sekolah ini kayak gitu. Jadi nggak di bawah kontrol kepala sekolah penuh kayak gitu, tapi ada urgensi dari guru untuk bisa terlibat kayak gitu. Jadi yang pertama itu tadi butuh kesadaran penuh bahwasanya harus diambil keputusan dalam kondisi yang tenang. Yang kedua kolaborasi semua pihak. Lalu yang ketiga skala prioritas. Jadi memprioritaskan masalah yang memang benar-benar mendesak dan memang harus urgent diberikan keputusan gitu. Jadi di saat ada masalah yang memang bisa diulur kayak gitu, memang perlu pematangan kayak gitu, butuh klarifikasi bukti dari masalah yang lebih banyak kayak gitu, itu bisa kita skip untuk tidak jadi prioritas kayak gitu. Bukan tidak diselesaikan tapi tidak jadi prioritas kayak gitu. Jadi masalah juga ada skala prioritasnya. Berarti setiap kali kita mengambil keputusan berarti melihat urgensinya ya. Kalau misalnya urgensinya darurat berarti kita harus melihat keputusannya sekarang. Jadi kalau urgensinya biasa saja membutuhkan waktu lama berarti kita harus menunda boleh. Ini pertanyaan yang keempat, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau hal yang efektif itu sejauh ini itu tadi ya, kolaborasi penting kayak gitu, itu efektif sekali karena terkadang apa yang kita pikirkan oleh seorang kepala sekolah itu belum tentu final, belum tentu fix kayak gitu ya. Jadi makanya butuh banyak orang yang terlibat seperti itu untuk misalnya klarifikasi, untuk pencarian bukti, pencarian data ya, terkait hal yang memang ada di lapangan kayak gitu. Tentunya kan kalau itu berkolaborasi dengan API, masalah itu tuh akan terbuka terang kayak gitu, penyelesaiannya dan solusi atas masalah itu tersebut pun lebih mudah diambil kayak gitu. Berarti kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak ya. Oke, Bu, lanjut yang pertanyaan saya yang kelima, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tadi yang efektif itu kolaborasi ya. Nah, kalau yang menjadi tantangan justru yaitu juga ya kolaborasi karena tidak jarang kayak gitu. Tidak jarang sebagian guru itu belum muncul kesadarannya untuk saling berkolaborasi, dan juga manajemen waktu ya terkadang kan terkendala misalnya dengan jadwal yang serba dalam satu waktu numpuk nih tugas kayak gitu ya. Jadi untuk penjadwalan waktu, manajemen waktunya jadi suka terbentur. Kepala sekolah ada waktu, gurunya yang memang padat full kayak gitu kan. Nah itu juga jadi suatu tantangan sih, bagaimana kita memanage waktu tersebut agar kita duduk bareng untuk membahas suatu topik misalnya kayak gitu. Tapi kita harus mempunyai waktu. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah
jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau untuk kasus-kasus dilema etika ini ya cenderung itu lebih pada skala prioritas tadi yang itu tadi ya masalah yang mendesak yang memang harus di hari itu memang harus cepat penyelesaiannya, yang memang harus cepat dicari solusinya itu tadi kayak gitu. Tapi untuk masalah yang memang butuh urgent, butuh itu tadi butuh pengumpulan data kayak gitu, butuh dari banyak aspek pihak kayak gitu, butuh tanya kayak gitu ya, butuh data yang lebih komplit. Nah itu memang kan pengerjaannya jadi memakan waktu. Nah itu yang memang yang tidak bisa diambil dalam jangka waktu cepat kayak gitu. Jadi itu sih kembali lagi ke skala prioritasnya kayak gitu. Skala prioritasnya yang memang masalah yang memang harus cepat diambil solusi kayak gitu, itu harus yang didahulukan. Oke Bu, lanjut Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Apakah ada orang yang membantu? Ya, kalau dalam penyelesaian kita untuk urusan sekolah ini kita kembali lagi ke kolaborasi. Tentunya dari para wakil kepala sekolah yang memang difungsikan dengan beberapa perangkat sekolah kayak itu bendahara, terus para tenaga teknis ya, TU kayak gitu. Nah itu memang orang-orang yang memberi sumbangsi dalam pengambilan keputusan kayak gitu. Tapi ya lagi-lagi keputusannya diambil untuk memberi manfaat untuk semua orang kayak gitu. Jadi nggak berpihak pada satu aja kayak gitu. Jadi karena yang memikirkannya banyak kepala kan guru ya kayak gitu. Jadi banyak pihak yang dilibatkan. Jadi nggak akan mungkin untuk lebih menentukan ke salah satu orang gitu. Jadi kita itu harus penting sekali namanya berkolaborasi Bu. Jadi setiap kali ada keputusan itu kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait Bu ya. Yang mana tujuannya yaitu berpihak pada murid. Baik Bu, yang pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pastinya Bu Dwi ya, di dalam suatu hal yang sama-sama benar itu akan ada banyak hal yang kita dapat ya, karena hal yang sulit kan terkadang kan, oh yang ini wajar nih kayak gitu kan, yang ini juga benar kayak gitu kan. Nah hal yang bisa diambil yang saya rasakan itu adalah butuhnya memang kita itu memanusiakan manusia kayak gitu tadi, yang empatinya kuat kayak gitu, yang kita dalam kesadaran penuh bahwasanya kita ini harus berada di pihak yang mana kayak gitu, harus berada di pihak yang berpihak ke guru kah atau berpihak kepada murid kah kayak gitu ya. Jadi harus berada di posisi yang memang benar tepat kayak gitu, tidak merugikan salah satu pihak kayak gitu. Lalu ya itu tadi nggak boleh pengambilan keputusan itu secara terburu-buru, itu akan membuat satu keputusan yang akan salah kayak gitu, karena tidak ada pertimbangan kayak gitu, tidak ada pertimbangan empati, tidak ada pertimbangan banyak unsur kayak gitu. Jadi akan sangat bijak sekali yang saya pelajari sekarang ini dalam pengambilan keputusan itu yang memang nggak boleh terburu-buru. Mendesak itu harus tetap ada solusi tapi tidak terburu-buru. Tetap misalnya datanya, pengklarifikasiannya kayak itu, terus menanyakan kepada beberapa yang mengetahui. Nah itu kan pencarian data ya, pencarian data di lapangan kayak gitu. Nah itu yang bisa menjadi bahan kita untuk dalam proses pengambilan keputusan. Itu sih. Berarti kalau saya simpulkan Bu ya,
pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, yang pertama tadi berarti kita tidak harus terburu-buru dalam mengambil keputusan. Terus juga kita harus mengutamakan kolaborasi dan juga berpihak pada murid. Terus yang terakhir itu ibu saya perhatikan tadi memegang teguh pada nilai-nilai kebajikan seperti itu ya. Baik Bu, itu saja hasil wawancara saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sebelumnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Terima kasih Bu.